Halo teman-teman, ini gue mau update mengenai permintaan informasi gue kepada Kementerian Keuangan ya. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa di semua lembaga pemerintah itu ada satu lembaga, satu divisi yang namanya PPID ya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen ya. Jadi lu mau minta dokumen apapun yang sehubungan dengan pemerintah, itu lu bisa dapatkan melalui PPID ini ya. Informasi apapun, termasuk bertanya ya. Nah, gue bertanya nih kepada PPID ini ya, ini nomor sengketanya adalah nomor 145. Ini buat teman-teman ya yang belum tahu. Ini Biro Komunikasi dan Layanan Informasi ya, Sekjen dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia ya, Gedung Juanda 1 lantai 11. Nah, ini formulir permintaan informasi. Ini gue lakukan secara online ya. Ini gue lakukan secara online, jadi semuanya sangat sangat mudah sekali. Tidak perlu sampai lu bikin surat seperti ini ya. Semuanya melalui online, melalui EPPID namanya ya. Nah, gua ada 4 pertanyaan ya. Ada 4 pertanyaan. Pertama, apakah hak wajib pajak untuk menghadiri pembahasan akhir itu dapat dihilangkan hak tersebut ya dengan alasan tertentu ya di PMK 17. Jadi hak untuk menghadiri pembahasan akhir. Kemudian, apakah kewajiban pemeriksa pajak untuk memberikan hak hadir itu dapat dapat dikesampingkan ya dengan alasan tertentu? Kan yang pertama gue punya hak, yang kedua dia punya kewajiban untuk memberikan hak gue hadir. Apakah itu bisa dihilangkan, kesampingkan gitu ya? Nah, dengan alasan tertentu gue tanya. Yang ketiga adalah apakah nota dinas itu lebih tinggi atau lebih rendah daripada PMK menurut hierarki hukum di Indonesia, gue bilang. Kemudian nomor 4, apakah pasal 2 huruf M ya di nota dinas nomor sekian yang berbunyi dalam hal pengunjung melakukan perekaman, maka petugas pajak tidak perlu melakukan tugas pekerjaan dia. Intinya seperti itu ya. Intinya seperti itu. Apakah ini bisa menjadi dasar dasar untuk tidak dilaksanakannya pasal 13 huruf F yang tadi ya? Nah, ternyata jawabannya adalah ini. Jawabannya ini jawabannya. Ini adalah tanggapan ya, pemberitahuan tertulis atau tanggapan Register 145 ya kepada yang terhormat Saudara Fungsiawan. Jawabannya adalah ini. Informasi itu tidak dapat diberikan karena informasi itu yang diminta belum dikuasai. Jadi ada 3 alasan dia tidak mau kasih informasi ya. Pertama adalah itu termasuk informasi yang dikecualikan. Yang kedua adalah itu adalah informasi yang diminta belum dikuasai. Yang ketiga adalah informasi yang diminta belum didokumentasikan. Jadi dokumennya ada tapi belum didokumentasikan. Yang ini belum dikuasai artinya dia nggak tahu gitu loh. Dia makan gaji pakai uang rakyat tapi ketika gue minta informasi dia tidak tahu atau belum dikuasai. Oke, dari Titi Susanti ya, si PPID, Kepala Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi ya. Nah, ini tanggapan resminya ya. Jadi nomor 1 kan apakah hak wajib pajak untuk menghadiri. Oh ini ya ini ya. Nah ini diulang sama dia ya. Nah, apakah hak wajib pajak untuk menghadiri pembahasan akhir itu dapat dihilangkan hak tersebut dengan alasan tertentu? Dia bilang informasi yang diminta itu belum dikuasai oleh PPID Kementerian Keuangan, CQ-DJP ya. Yang dimaksud belum dikuasai yaitu PPID Kementerian Keuangan tidak menguasai informasi tersebut karena peraturan PMK 17 tentang tata cara pemeriksaan itu telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sesuai ketentuan pasal 31 PMK 15 2025 tentang pemeriksaan pajak. Nah, teman-teman gimana pendapat Anda? Gua bertanya sesuatu mengenai PMK 17 2013. PMK itu sudah dicabut. Kemudian si pejabat pemerintah nih yang makan uang rakyat nih mengatakan gara-gara itu dicabut, kami nggak tahu. Itu aturan sudah dicabut. Jadi semua pertanyaan lu sehubungan dengan aturan itu, kami udah nggak tahu. Kan bangsat begitu cara kerjanya. Ngapain lu makan gaji buta? Ngapain lu digaji kalau begitu caranya ya? Ini kan sama aja kalau eh, seorang bos punya karyawan nih, punya karyawan eh, punya karyawan akunting gitu ya. Terus gue tanya nih, gimana laporan keuangan tahun 2021? Terus dia bilang, gue nggak tahu, waktu itu bukan gue yang bikin.
Kan brengsek, gua tempeleng kalau ada pegawai begitu caranya ya. Tetapi kan kita nggak boleh tempeleng pegawai pegawai pajak ya. Nanti nggak boleh. Nah, yang kedua, apakah kewajiban pemeriksa pajak dapat dihilangkan bla 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 sama intinya ya. Intinya sama, belum dikuasai dengan alasan aturan itu sudah tidak berlaku katanya. Oke. Yang ketiga, mengenai hierarki. Gue tanya mengenai hierarki ya. Hierarki. Jadi apakah nota dinas lebih tinggi daripada PMK atau lebih rendah daripada PMK? Dia muter-muter. Intinya tidak dapat dilakukan pembandingan antara nota dinas dan PMK katanya. Karena terdapat perbedaan baik dari segi bentuk dan substansi. Oke. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah pasal 2 huruf M pada nota dinas itu yang intinya orang tidak boleh merekam, tetapi kalau orang merekam, maka petugas pajak tidak usah kerja. Nah, inti gitu ya. Apakah dapat jadi alasan untuk melanggar pasal 13 huruf F tata cara pemeriksaan ya. Dia bilang belum dikuasai dengan alasan PMK 17 sudah tidak berlaku ya. Oke. Kemudian gue keberatan dong ya. Gue keberatan. Ini keberatan gue ya. Keberatan gue adalah permintaan informasi itu tidak ditanggapi sebagaimana yang gue minta. Jadi enak bener lu ngomong gitu, seenak udah lu ngomong gitu ya. Jadi yang pertama adalah belum dikuasai ya. Jawaban gue adalah aturan PMK 17 yang sudah dicabut dan tidak berlaku itu bukan berarti masyarakat kehilangan hak untuk mendapatkan informasi sehubungan aturan tersebut dong. Ya nggak teman-teman? Apakah aturan yang sudah dicabut kemudian gue jadi kehilangan hak untuk dapatin informasi mengenai dokumen tersebut? Memang kacau ini si PPID ini ya. Makan gaji buta nih orang-orang ini ya. Kemudian aturan yang sudah dicabut dan tidak berlaku bukan berarti PPID kehilangan kewajiban untuk tetap menjaga dan tetap menguasai informasi sehubungan dengan aturan tersebut. Enak bener, dia bilang kami nggak tahu. Bangke ini orang-orang ini ya. Ngapain lu makan makan gaji kalau begitu? Mentang-mentang aturan yang sudah tidak berlaku, kemudian lu nggak mau tahu lagi mengenai aturan itu. Enak bener. Yang ketiga, walaupun aturan tersebut dicabut dan tidak berlaku, namun keberlakuannya masih ada, yaitu pemeriksaan yang masih berjalan. Ketika peraturan baru sudah dimulai, maka pemeriksaan tersebut masih terikat oleh aturan lama. Dan faktanya, gua masih melakukan upaya hukum untuk pemeriksaan yang pakai aturan lama. Gitu loh. Jadi aturan lama itu walaupun sudah dicabut dan tidak berlaku, tetapi keberlakuannya masih ada. Karena ketika dia berubah dari aturan lama ke aturan baru, ada orang-orang yang sedang diperiksa. Nah, orang-orang sedang diperiksa ini itu masih tetap menggunakan aturan yang lama. Dan aturan lama itu kan masih bisa digugat dong ke pengadilan, nah. Dan gua sedang menggugat ke pengadilan yang berlaku adalah aturan yang lama, bukan yang baru. Nih PPID, gua jewer juga nih PPID ini ya. Untuk yang B sama aja ya, intinya belum dikuasai. Yang nota dinas, nah untuk mengenai nota dinas ya, dia bilang alasan dia adalah tidak dapat dilakukan perbandingan. Alasan keberatan gue adalah bahwa hierarki itu nyata dan memang ada. Kenapa tidak dapat dilakukan perbandingan? Apa maksud dari berbeda dari segi bentuk? Apa juga maksud dari berbeda dari segi substansi? Apanya maksudnya gimana? Undang-undang dengan PMK juga berbeda bentuk, juga berbeda substansi. Ya dong, PMK dengan per gubernur juga berbeda. Tetapi kan ada hierarki. Nah, jadi apa hubungannya perbedaan bentuk dan perbedaan substansi bisa menyebabkan runtuhnya hierarki sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan? Nah, pertanyaan baru muncul. Apakah nota dinas yang katanya tidak dapat dilakukan perbandingan itu dapat melampaui PMK atau tidak dapat melampaui PMK? Nah, kalau gitu gimana coba? Kalau lu tidak bisa perbandingin, kalau gitu bagaimana apabila nota dinas melawan pasal-pasal di PMK? Mana yang mau gue dahulukan? Nah, D. D ini sama nih, belum dikuasai. Udah gitu teman-teman ya. Jadi memang agak lucu ya dunia persilatan PPID ini ya. Ini orang-orang biro-biro informasi di PPID Kemenkeu dan PPID DJP ini pada pada makan gaji buta gitu ya. Dikasih gaji lumayan tinggi gua rasa ya, tetapi nggak bisa kerja. Ketika gue minta informasi, minta data, lu nggak bisa sediakan datanya. Lu nggak bisa sediakan informasinya. Jadi ngapain lu kerja di situ? Gitu loh. Cuma bikin 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 surat, balas-balas surat. Intinya kami menolak, kami menolak, kami menolak.
Gimana sih? Itu Anda itu pelayan rakyat. Pelayan rakyat itu harus menyediakan ketika informasi itu gua minta gitu loh. Anjing memang orang-orang ini ya. Aduh, Konoha, Konoha. Oke teman-teman ya, itu aja sementara. Masih ada lagi yang lain ya, dan akan gue sampaikan di video berikutnya. Oke teman-teman, sampai jumpa, semoga terbantu.